Halo semuanya, selamat datang di hari kelima renungan kita. Hari ini kita akan bahas tema yang keren banget, yaitu all new words atau kata-kata yang baru. Sebelum mulai, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, jaga lidahku supaya nggak gampang julid atau ngomong kasar. Amin. Teman-teman, pernah nggak sih kita lagi ngumpul seru-seruan, terus tiba-tiba ada satu celetukan bercanda yang bikin suasana jadi canggung? Atau mungkin kita sendiri yang tanpa sadar ngeluarin kata-kata yang ternyata nyakitin hati orang lain. Ini relate banget sama ayat Alkitab hari ini dari Amsal 18 ayat 21, yang bunyinya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Wow, dalam banget ya maknanya. Ini artinya, setiap kata yang kita ucapkan itu punya kuasa, punya dampak yang luar biasa. Kata-kata kita bisa jadi sumber kehidupan, yang membangun semangat, yang bikin orang lain merasa dihargai. Tapi di sisi lain, kata-kata yang sama juga bisa jadi sumber kehancuran, yang bikin orang jati drop, minder, bahkan kehilangan harapan. Coba deh kita bayangin lidah kita itu seperti kemudi kapal. Barangnya kecil banget kan kalau dibandingin sama ukuran kapalnya yang super besar. Tapi, kemudi kecil inilah yang menentukan arah kapal itu mau berlayar kemana. Mau ke pelabuhan yang aman, atau malah nabrak karang dan tenggelam. Begitu juga dengan lidah kita. Meski cuma organ kecil di dalam mulut, tapi perkataan yang keluar darinya bisa menentukan arah hidup kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Mau kita bawa ke arah yang positif dan membangun, atau ke arah yang negatif dan merusak, pilihan ada di tangan kita. Jadi, gimana cara kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, kita mulai dengan hal yang sederhana tapi powerful. Coba deh, mulai hari ini, setiap kali kita mau mengeluh tentang sesuatu, entah itu cuaca panas, macet, atau kerjaan numpuk, kita coba jeda sebentar. Ambil napas, lalu ganti kalimat keluhan itu dengan kalimat syukur. Misalnya, daripada bilang, "Duh, panas banget hari ini," coba ganti dengan syukurlah. Hari ini cerah, jadi bisa jemur baju. Atau daripada mengeluh kerjaan banyak banget, pusing, ganti dengan puji Tuhan. Masih dikasih kepercayaan dan pekerjaan. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi percayalah, ini akan mengubah perspektif kita secara total. Sekarang kita masuk ke penerapan yang lebih praktis lagi, terutama di dunia maya. Kita semua tahu kan betapa mudahnya jari kita mengetik komen di media sosial. Nah, tantangannya adalah, stop meninggalkan komen jahat di postingan orang lain. Mau itu selebgram, teman, atau bahkan orang yang nggak kita kenal. Sebelum posting, tanya ke diri sendiri, apakah komen ini membangun? Apakah ini akan membuat hari orang itu lebih baik? Kalau jawabannya tidak, lebih baik hapus dan gak usah dikirim. Ingat, di balik setiap akun itu ada manusia nyata dengan perasaan yang nyata. Sebagai gantinya, mari kita lakukan implementasi yang lebih positif. Saya mau tantang kalian semua, termasuk diri saya sendiri. Hari ini, coba deh kasih pujian atau kata-kata semangat ke minimal 3 orang. Bisa ke orang tua, pasangan, teman kerja, atau bahkan ke abang ojek online yang nganterin makanan kita. Bilang makasih ya, kerja bagus hari ini, atau kamu keren banget loh. Hal-hal kecil seperti ini dampaknya bisa luar biasa. Mungkin saja, satu kata positif dari kita bisa menyelamatkan hari seseorang yang lagi berantakan. Kesimpulannya sederhana, teman-teman. Ada pepatah lama bilang mulutmu harimaumu. Tapi sebagai anak Tuhan, seharusnya mulut kita itu jadi sumber berkat. Kita dipanggil untuk menyebarkan kehidupan, bukan kematian. Speak life, not death. Gunakan setiap kata yang keluar dari mulut kita untuk memberkati, untuk menguatkan, dan untuk menyebarkan kasih Tuhan. Ingat, be kind. Kebaikan itu dimulai dari perkataan kita. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, biarlah setiap perkataanku hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sucikanlah bibirku dengan berkat-Mu, agar hanya hal-hal baik yang keluar darinya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sebagai call to action, saya mau ajak kalian semua untuk komen satu kata semangat di bawah ini buat siapapun yang nanti baca komen kamu. Yuk, kita penuhi kolom komentar ini dengan hal-hal positif. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video renungan berikutnya. Tuhan memberkati.